Setiap kali bencana terjadi di Sumatera, pertanyaan yang selalu muncul adalah, ini bencana alam atau ini adalah bencana yang memang sengaja terjadi dan dibiarkan? Kita selalu mendengar kalimat yang sama dari pemerintah. Ini tuh merupakan musibah, ini merupakan cobaan, atau justru ini salah masyarakat yang tidak menjaga lingkungan dengan baik, misalnya dengan membuang sampah sembarangan, ataupun lain-lain sebagainya yang menyebabkan bencana alam itu sendiri. Ya, apakah semua dampak bencana alam itu benar-benar murni karena alam? Or is it actually a result of how the state manages risk? Gempa bumi, banjir, longsor itu emang gak bisa kita hentikan. Bahkan ketika bumi baru terbentuk, itu isinya adalah bencana alam semua. Puting beliung, hujan deras yang sangat amat berkepanjangan, tsunami yang besar, letusan gunung, lahirnya pulau dan lain sebagainya. Ya, memang tidak bisa kita atur. Namun, dalam sosial, jatuhnya korban jiwa, keterlambatan evakuasi, dan kacau balau distribusi bantuan itu bukan takdir alam. Itu adalah hasil dari keputusan sosial dan juga politik. Because disasters are never purely natural, they are socially produced. Mereka itu terbentuk karena adanya konstruksi sosial gitu. Dan dalam beberapa bulan terakhir, Sumatera itu kembali mencatat intensitas bencana alam yang tinggi, mulai dari banjir, longsor, hingga gempa bumi yang tersebar di berbagai provinsi. Ya, mungkin kita sering mendengar Aceh atau daerah-daerah lainnya yang berada di Sumatera dan dekat dengan pantai. Saat ini mereka terdampak oleh banjir bandang. Pemberitaan Tempo, Kompas, dan juga CNN Indonesia menunjukkan bahwa persoalan utama itu tidak semata terletak pada skala bencananya, melainkan pada kerentanan sistem penanganan. Sejumlah laporan itu mencatat keterlambatan distribusi bantuan, lemahnya sistem peringatan dini di tingkat lokal, serta koordinasi antar lembaga. Ketika kita udah nyatet apa aja permasalahan yang mereka perbuat, apa aja kegagalan yang mereka lakukan, dan meresahkan masyarakat tentunya, kita juga harus mencatat apa aja yang perlu mereka evaluasi ke depannya. Dan gak cuma sekedar jadi evaluasi, tapi benar-benar diimplementasikan. Mereka benar-benar ngedenger apa yang masyarakat itu butuhkan, gak hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri, karena itu percuma kita bikin video seperti ini kalau tidak didengar oleh pemerintah. So, saya berharap teman-teman semuanya juga harus sering dan juga vokal dalam menyampaikan argumentasi yang berbobot dan juga berbasis data yang konkret. Nah, yang pertama yang mau saya bahas dan saya kulik adalah soal early warning system yang gak efektif banget di Indonesia. Pertanyaannya tuh sederhana. Peringatan itu tuh sebenarnya ditujukan buat siapa sih? Untuk keperluan apa sih? Karena di Indonesia itu sendiri sangat amat minim langkah preventifnya. Pemerintah itu nggak punya media yang benar-benar efektif untuk memberikan peringatan dini terkait bencana alam. Tidak seperti di negara lain yang bahkan itu merupakan bare minimum, karena mereka tuh sadar bahwasannya bumi ini pasti berpotensi minimal 3 bulan sekali itu mengalami yang namanya bencana alam, apalagi dihuni sama manusia. Bencana alam itu terjadi karena proses sosial gitu ya. Jadi mereka juga punya langkah preventif. Tapi Indonesia tuh punya mungkin ya, tapi tidak seefektif itu. Karena faktanya peringatan dini itu seringkali berhenti di level institusi, teman-teman. Di laporan, di dashboard, di ruang rapat, udah berhenti di situ aja. Jadi sementara masyarakat itu nggak pernah benar-benar paham apa yang harus dilakukan ketika peringatan itu muncul. Ya, let's say kita mendapatkan pendidikan atau edukasi ketika kita menghadapi kebakaran ataupun situasi gempa di sekolah. Banyak kan teman-teman yang relate, ada damkar yang datang ataupun lembaga-lembaga lainnya yang memberikan edukasi semacamnya. Tapi gimana teman-teman sama masyarakat yang ada di pelosok? Dan ya, itu terjadi saat ini di daerah Sumatera.
Banyak sekali orang-orang dari daerah terpencil yang bahkan tidak mengetahui bagaimana caranya survive di bencana alam yang sebesar itu, banjir bandang yang menewaskan banyak orang. Mereka bingung. Informasi di Indonesia itu terlalu teknis, nggak ada kontekstualnya, dan hampir nggak pernah disertai simulasi kebencanaan yang keberlanjutan. Ya akibatnya ketika bencana itu benar-benar datang, warga yang nggak bertindak berdasarkan sistem, tapi ya berdasarkan kepanikan. Tahu sendiri, masyarakat Indonesia itu fear of missing out gitu. Mereka akan mengikuti sesuatu yang memang sedang terjadi saat itu gitu loh. Kalau satu orang panik, semuanya akan panik. Nggak mungkin enggak. Dan yang kedua yang mau saya kulik adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Ini tuh sebenarnya problem klasik yang udah sering terjadi. Kita juga udah sering speak up, kita sering demo terkait ini, tapi ya begitu adanya. Realitasnya, dampaknya itu sangat nyata. Dalam situasi darurat, pemerintah daerah itu seringkali menunggu instruksi dari pusat, sementara pemerintah pusat menunggu laporan resmi dari daerah. Jadi tidak ada satu komando yang bergerak cepat. Makanya kenapa ketika ada bencana alam, pemerintah itu berjalan secara lambat, seperti kura-kura. Yang terjadi adalah apa yang disebut sebagai bureaucratic paralysis atau bureaucratic paralysis. Semua itu tahu ada masalah nih yang terjadi, tapi nggak ada yang benar-benar ngambil keputusan dengan bijak dan juga cepat, tepat dan juga cepat. Dalam kondisi seperti ini, waktu itu terbuang, dan dalam bencana, waktu itu adalah nyawa, teman-teman. Ya udah, banyak nyawa yang melayang saat ini. Yang ketiga yang mau saya bahas adalah pola respons pemerintah yang masih sangat reaktif. Negara itu hadir ketika bencana itu udah terjadi, ketika korban itu udah berjatuhan, dan ketika media sudah menyorot, ya bahkan dibandingkan pemerintah, media itu lebih cepat. Tetapi dalam fase mitigasi, fase yang justru paling menentukan, yang paling krusial, kehadiran negara itu nyaris nggak terasa, teman-teman. Nggak ada perencanaan jangka panjang yang konsisten, nggak ada investasi yang serius sama pencegahannya, nggak ada evaluasi yang menyeluruh setelah bencana itu berlalu. Teman-teman ingat bencana yang ada di Palu, Sulawesi pada tahun 2018? Emangnya pemerintah itu bikin evaluasi yang berjangka panjang ya tentang bencana itu gitu loh? Karena sering terjadi di luar pulau Jawa, misalnya Sumatera maupun Sulawesi, itu yang terjadi adalah bencana alam seperti tsunami dan juga banjir bandang. Itulah teman-teman, kenapa pemerintah itu baru muncul ketika masalah sudah terjadi. Bencana bantuan yang datangnya terlambat karena kemasannya itu harus ditempel oleh stiker wajah mereka dulu, gitu ya teman-teman. The state shows up after disaster, not before disaster. Dan disinilah letak masalah utamanya. Selama bencana itu masih diperlakukan sebagai peristiwa yang temporer, bukan sebagai risiko struktural yang harus dikelola. Ya, karena ini adalah ancaman setiap tahun, bahkan setiap hari bencana alam itu bisa terjadi. Ya, maka kegagalan yang sama akan terus berulang. Bukan karena alamnya yang makin kejam, tapi di sini sistemnya yang nggak pernah benar-benar dibenahi oleh pemerintah itu sendiri. Mari kita sadari bahwa media itu bergerak lebih cepat dibandingkan pemerintah. Banyak aktivis digital saat ini yang bergerak juga lebih cepat dibandingkan pemerintah. Akan tetapi ketika mereka bergerak, mereka justru dibungkam. Teman-teman bayangkan ketika seseorang ingin membantu, open donate untuk korban bencana alam, itu harus izin terlebih dahulu. Mungkin teman-teman boleh juga search, banyak sekali kontroversial yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap bencana alam Sumatera. Mereka bukan fokus untuk membantu korban, tetapi mereka justru fokus untuk berkontroversial, membuat drama, membuat statement yang memancing kemarahan masyarakat secara luas. Apabila kita kaitkan dalam teori risk society yang dikemukakan oleh Ulrich Beck, masyarakat modern seperti kita ini hidup dalam kondisi di mana
risiko itu bukan alamiah lagi, tapi hasil dari kegagalan bagaimana institusi yang bersangkutan itu mengelolanya. Artinya, ketika banjir itu terjadi, yaitu disebabkan oleh tata ruang yang buruk. Atau mungkin longsor itu terjadi karena akibat pembiaran lingkungan. Seperti penanaman sawit, deforestasi hutan, pengerukan tambang, dan masih banyak lagi. Karena Pulau Sumatera adalah salah satu pulau yang kaya akan sumber daya alam, so itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi beberapa institusi dan lain-lain sebagainya. Ya, kesimpulannya adalah bencana alam itu adalah produk sosial. Anthony Giddens juga pernah menegaskan bahwa negara itu punya tanggung jawab struktural dalam mengelola risiko yang terjadi. Ketika negara itu gagal menjalankan fungsi yang seharusnya memang mereka lakukan dengan baik, ya maka yang terjadi adalah bukan cuma sekedar musibah, tapi institutional failure. Ada relasi kuasa di sini. Siapa yang akan diselamatkan lebih dulu, siapa yang akan menunggu lebih lama, siapa yang akhirnya dikorbankan, dan ini terjadi benar-benar pada saat ini. Dan masalahnya bukannya negara itu nggak punya anggaran, masalah utamanya adalah gimana anggaran itu diprioritaskan oleh mereka. Setiap tahun negara itu dengan mudah mengalokasikan dana besar untuk proyek-proyek pembangunan yang visible, monumental, politis, yang hanya sekedar dipamerkan, seperti seorang pejabat yang memberikan statement bahwa kereta Wush itu memang tidak difungsikan sebagai kebutuhan, tapi sebagai ya visible, supaya terlihat oleh negara-negara lain bahwa Indonesia itu canggih, padahal itu disfungsi. Itu tidak berfungsi sama sekali. Teman-teman boleh kulik dan search terkait konten tersebut ya. Ini relate. Misalnya juga jalan tol, infrastruktur yang prestisius, proyek yang nggak begitu berguna ketika kita berbicara tentang mitigasi bencana alam, yang hasilnya itu nggak langsung kelihatan dan juga nggak bisa dipamerkan secara elektoral. Negara malah bersikap hemat. Negara justru ngerasa nggak sanggup untuk menghentikan deforestasi hutan, atau mereka malah berpendapat bahwa sawit juga pohon. Itu nggak masuk akal banget. Jadi itu bukan soal keterbatasan negara yang nggak punya anggaran ya, tapi ini tuh soal kehendak politik, teman-teman. Siapa yang bisa memutuskan itu semua? Ya mereka-mereka yang ada di dalam pemerintahan. Dalam praktiknya, mitigasi bencana itu sering diperlakukan sebagai agenda teknis sekunder, bukan sebagai kewajiban konstitusional atau primer. Akibatnya, ketika bencana itu terjadi, korban itu direduksi menjadi angka statistik. Berapa yang meninggal, berapa yang ngungsi, berapa rumah yang rusak. Jadi bukan diperlakukan sebagai warga negara yang memiliki hak atas perlindungan yang tertulis maupun tidak tertulis secara hukum, secara moral. Keselamatan seseorang dan antara keselamatan seseorang dan kesiapsiagaan negara itu sangat berketimpaan. Melalui media baik itu Tempo, Kompas maupun CNN Indonesia, ini berulang kali mencatat bahwa ada pola yang sama. Pejabat itu hadir setelah bencana, menyampaikan empati di depan kamera, menjanjikan evaluasi, lalu menghilang ketika masalah itu udah mereda atau udah hilang. Jadi mungkin teman-teman sering banget denger yang namanya pemerintah itu sering banget bikin pengalihan isu. Ketika ada bencana di Sumatera, maka dibuatlah pengalihan isu dengan kasus-kasus yang lain. Nah, mungkin ini bisa diperdebatkan di lain waktu karena ini relate juga sama apa yang sedang kita bahas. Dan yaudah, kita lanjut lagi ke pembahasan yang tadi. Yang tersisa itu ya masyarakat yang kembali hidup dengan risiko yang sama, dengan trauma yang membekas, teman-teman, di tempat yang sama juga, dengan sistem yang gak pernah berubah sama sekali. Bayangin ya teman-teman. Pokoknya kita lihat aja ke depannya bakalan kayak gimana.
mereka bakalan ngelakuin apa untuk meredakan trauma yang terjadi sama masyarakat yang terdampak, yang selamat tapi trauma gitu. Jadi empati yang gak diikutin oleh perbaikan sistem itu ya cuman simbolisme politik aja. Mereka tuh bekerja karena untuk citra, bukan karena untuk keselamatan seseorang. Walaupun di luar itu kita nggak tahu hati orang tuh gimana dalamnya. Ya dalam konteks ini penanganan bencana itu ya nggak boleh lagi dipahami sebagai bentuk belas kasihan negara. Disaster management is not about charity, it's about rights. Karena hak warga negara itu punya loh hak untuk diperingatkan lebih awal, preventif, hak untuk diselamatkan tepat waktu, hak untuk hidup dalam sistem yang gak menormalisasi kegagalan itu sebagai takdir. Selama mitigasi itu masih dianggap beban anggaran, bukan tanggung jawab negara, maka setiap bencana yang berikutnya bukan lagi kejutan, melainkan konsekuensi yang memang udah sengaja dibiarkan sama mereka. Maka mereka polanya akan seperti itu, siklusnya akan seperti itu selamanya. Sekarang mari kita berbicara mengenai status quo, karena menurut saya akan menjadi hal yang cuma-cuma dan buang waktu ketika kita hanya mengkritik pemerintah tanpa kita melakukan sebuah kontribusi juga, teman-teman. Oleh karena itu, menurut rekomendasi dari saya pribadi berdasarkan data yang saya kulik, Indonesia perlu mencontoh cara negara lain itu bermitigasi dalam menghadapi bencana alam. Ya, yang dibutuhkan adalah mitigasi jangka panjang yang terencana, terukur, terstruktur, tersistematis, dan bisa dipahami oleh semua kalangan. Yang pertama adalah Indonesia itu sebenarnya punya teknologi peringatan dini, tapi persoalan itu terletak pada akses dan juga efektivitas pemahaman warganya. Kita mungkin bisa belajar dari negara Jepang yang punya nation with early warning system untuk gempa dan juga tsunami, yang dilengkapi sama sirine publik, notifikasi ponsel otomatis, serta simulasi rutin pencegahan yang preventif yang dipahami oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Yap, di Jepang itu peringatan dini itu bukan hal yang sekunder, tapi memang sudah primer. Karena mereka sering terjadi bencana alam yang dua itu tadi. Jadi ketika sirine itu berbunyi, warga itu tahu harus kemana dan apa yang harus mereka lakukan tanpa menunggu instruksi negara. Itu yang harus dilakukan. Dan tapi ketika sistem itu tidak berjalan dengan baik atau ada ketidaksempurnaan, ketika memang bencana alamnya benar-benar terjadi tapi tetap ada korban jiwa, ya mereka juga akan langsung turun tangan cepat, tepat waktu, dan juga tepat untuk mengevakuasi korban yang terdampak. Nah, yang kedua adalah edukasi. Gimana caranya edukasi itu bisa merata ke semua kalangan ya. Terkait permasalahan yang tadi, bahwasanya efektivitas tingkatan warganya juga agak kurang, kita bisa mencontoh Selandia Baru. Jadi pendidikan kebencanaan itu terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah melalui program Civil Defense Education. Jadi anak-anak nih sejak kecil itu nggak cuma diajarin teori akademik atau non-akademik, tapi juga praktik evakuasi, pengenalan risiko lokal, dan juga peran komunitas saat bencana. Jadi hal ini tuh menciptakan masyarakat yang risk aware, bukan cuma masyarakat yang panikan. Indonesia perlu berhenti menjadikan edukasi kebencanaan itu sebagai program dadakan setiap kali bencana itu terjadi ya. Dan yang ketiga adalah desentralisasi kewenangan darurat agar pemerintah daerah itu dapat bertindak dengan cepat. Mungkin kita dapat mencontoh negara Filipina yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah lokal dalam pengelolaan bencana melalui program yang namanya Local Disaster Risk Reduction and Management Councils. Dengan kewenangan ini, daerah itu nggak perlu nungguin komando dari pusat untuk mengevakuasi warga ataupun mendistribusikan bantuan awal. Dalam situasi bencana, kecepatan adalah segalanya karena nyawa adalah taruhannya. Dan sentralisasi yang berlebihan itu justru menjadi hambatan. Teman-teman bayangin, ada tokoh pemerintahan di Indonesia yang bilang kalau ada aktivis ataupun orang-orang yang ingin open donate atau membantu korban bencana alam itu harus izin terlebih dahulu.
negara berkembang seperti Filipina aja nggak seburuk itu loh dalam memberikan statement. Jadi stop asal bunyi ya. Yang keempat itu ada transparansi data dan juga distribusi bantuan yang akuntabel. Jadi kita bisa nyontohin Jerman dan juga kita bisa ambil contoh dari negara Jerman dan juga Belanda yang menerapkan sistem manajemen bencana berbasis data terbuka, di mana informasi mengenai risiko, bantuan, dan juga proses pemulihan itu dapat diakses sama publik. Transparansi itu bukan cuma meningkatkan efisiensi aja, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanpa kepercayaan, kebijakan bencana hanya akan dianggap sebagai formalitas birokrasi aja, teman-teman. Kayak di Indonesia saat ini. Dengan demikian, mitigasi itu nggak boleh dipahamin sebagai beban anggaran negara loh. Mitigasi itu bukan pengeluaran. Mitigasi itu adalah investasi keselamatan. Toh ketika banyak nyawa yang selamat, negara pula yang akan menjadi negara yang maju gitu. Negara butuh kontribusi mereka ya kan, butuh kontribusi dari nyawa-nyawa tersebut, nyawa-nyawa yang berharga. Jadi investasi itu adalah penentu gimana negara itu hadir sebelum bencana atau hanya muncul setelah semuanya terlambat. We never know.